Hai, aku Jihan. Aku dari program studi ilmu komunikasi angkatan 2024 kelas A dengan NIM akhir 031. Hari ini aku akan ngejelasin soal teori dan konsep moralak yang dikemukakan oleh Thomas Nagel dan Bernard Williams. Penasaran penjelasan dari aku gimana? Yuk, dengerin penjelasan aku dengan baik ya. Pernah gak sih kita ngelihat dua orang melakukan kesalahan yang sama, tapi yang satu dijuta habis-habisan, sementara yang satu lagi biasa aja? Dari situ aku mulai ngerasa ternyata penilaian moral kita gak selalu adil. Dalam filsafat, ini dikenal sebagai moral luck, konsep yang banyak dibahas sama Thomas Nagel dan Bernard Williams. Mereka menjelaskan bahwa seringkali penilaian moral terhadap seseorang itu dipengaruhi oleh faktor keberuntungan atau yang sebenarnya di luar kendali orang itu sendiri. Padahal secara logika kita sering percaya bahwa seseorang harusnya dinilai berdasarkan niat dan tindakannya. Tapi realitanya hasil akhir yang kebetulan itu justru punya pengaruh yang lebih besar. Contoh paling dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Ada dua orang yang sama-sama nyontek waktu ujian. Yang satu ketahuan, yang satu enggak. Yang ketahuan pasti langsung dicap sebagai manusia paling tidak jujur. Bahkan bisa sampai kena sanksi. Sementara yang enggak ketahuan tetap dianggap aman. Padahal secara moral tindakan mereka sama. Atau contoh lain, ada dua mahasiswa ngebut karena telat. Yang satu sampai dengan selamat, yang satu malah nabrak orang dan pada akhirnya menyebabkan kecelakaan. Yang kedua pasti dinilai jauh lebih buruk, padahal keputusan awal mereka untuk ngebut karena telat itu sama. Cuman ya hasilnya yang beda karena keberuntungan itu tadi. Dari sini aku ngelihat moral luck bikin kita sadar kalau hidup itu nggak sepenuhnya bisa dikontrol. Dan dampaknya kita jadi sering nilai orang berdasarkan outcome atau hasil, bukan proses. Kalau kita nggak sadar sama konsep ini, kita bisa jadi gampang banget menghakimi. Kita lupa bahwa banyak hal dalam hidup orang lain justru dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti situasi, lingkungan, bahkan timing yang gak bisa mereka pilih. Tapi di sisi lain, memahami moral luck juga bikin kita ngerasa lebih rendah hati. Kita jadi sadar bahwa keberhasilan kita hari ini belum tentu 100% karena kita lebih baik, bisa jadi karena ada faktor keberuntungan yang ikut terlibat di dalamnya. Menurut aku, solusi paling realistis bukan menolak konsep ini, tapi menyadarinya. Kita tetap boleh menilai mana yang benar dan mana yang salah, tapi harus lebih adil dengan lebih fokus ke niat, usaha, dan konteks, bukan cuma hasil akhir. Selain itu, kita perlu melatih empati. Sebelum ngejudge orang, coba tanya ke diri sendiri. Kalau kita ada di posisi dia, dengan kondisi yang sama, apa kita bisa lebih baik? Karena pada akhirnya, memahami moral luck bukan cuma teori dari Thomas Nagel atau Bernard Williams, tapi soal bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa lebih bijak yang gak cuma cepat menilai, tapi juga mau memahami. Segitu aja penjelasan tentang moral luck dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menjadi titik balik atau pemahaman teman-teman terhadap moral luck ini. Bye!